Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata ma'al inayah minal bidayati ila nihayah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa habu ya ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. إخواني yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam majelis ini insyaallah kita akan membahas tema tentang tazkiyatun nafs, ya, dengan judul keinginanmu menentukan arahmu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperhatikan dua ayat di surat Al-Isra, ya, dua ayat di surat Al-Isra, ya, ayat 18 dan 19. Situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Yang artinya, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan ajilah. Al-ajilah maksudnya adalah dunia. Barang siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya, maka kami akan segerakan dunia itu untuknya, lahu fiha ma nasya, pada apa yang kami kehendaki, liman nurid, kepada siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan baginya itu jahannam, neraka jahannam, yaslaha, maka dia masuk ke dalam neraka itu, madhmuman madhura, dalam kondisi tercela dan terusir. Kemudian ayat berikutnya, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, ya, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia berusaha, ya, untuk mendapatkan akhirat itu, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman, ya, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu mendapatkan balasan dari usaha mereka. Dua ayat ini, ya, wa man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan dunia, ya. Kemudian ayat berikutnya, wa man aradal akhirah, menginginkan akhirat. Jadi sama-sama menginginkan dunia, menginginkan akhirat. Di mana keinginan ini, ya, inilah yang menentukan arah kita. Ya, kita ingin dunia, ya, di ayat ini keinginan dunia sekedar menginginkan, ya, sekedar menginginkan, sudah terancam masuk neraka dalam keadaan terusir dan tercela. Nah, waman kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha, diberikan, dipercepat buat dia dunia itu, buat dia, tapi ya balasannya adalah
neraka, masuk neraka dalam keadaan terusir dan tercela. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tuh sering dengar ya, sering dunia ya, jangan kejar dunia ya. Biasanya nasihat-nasihat teman-teman, jangan terlalu kejar dunia ya. Hati-hati jadi ahlul dunia, ada ahlul akhirat ya. Nah, yang dimaksud dengan dunia di ayat ini ya, yang sekedar menginginkan itu sudah tercela dan terancam ya. Sekedar menginginkan, tercela, terancam dengan neraka. Sementara kita ini lagi di dunia. Nah, yang dimaksud dunia yang sekedar menginginkan ini apa? Dengan waman aradal akhirah, yang menginginkan akhirat, apakah mereka tidak menginginkan dunia juga? Ya. Ataukah mereka benar-benar terputus dengan dunia, ataukah mereka tetap ya menggunakan dunia ini dalam hal kebaikan? Nah, di sini perlu untuk kita pahami dengan baik ya. Dikarenakan jangan sampai kadang kita melihat orang-orang lagi kerja ya. Lagi kerja, wah ini sibuk dengan dunia, enggak peduli dengan akhirat. Nah, ini berarti perlu untuk kita pahami apa sih yang dimaksud dunia ya yang tercela di ayat ini. Dunia yang kalau kita sebut bahwa yang disebutkan oleh para ulama bahwa dunia itu adalah segala sesuatu yang didapati atau yang didapatkan di dunia ini, di muka bumi ini, yang bisa digapai dengan tangan kita. Nah, itu yang kita entah itu dengan cara berdagang atau bertani atau bisnis atau segala macam yang kita dapatkan, itulah dunia kita. Itulah dunia yang kita raih itu. Sementara kalau kita mau melihat ya bahwa makan makanan yang enak ya, minum minuman yang lezat ya, pakai pakaian yang bagus, tinggal di rumah yang mewah dengan kendaraan yang sangat bagus misalnya, apakah itu tercela, masuk dalam kategori dunia yang tercela ini? Ya. Tentunya kalau kita mau melihat bahwa dunia yang seperti ini yang kita sebutkan tadi, bukanlah itu yang dimaksud di ayat ini yang merupakan dunia yang tercela itu. Ya kalau sekarang mungkin ya rumah yang besar, yang mewah, kemudian kendaraan yang bagus. Kalau dulu, ya dulu para kaum solihin ya juga menikmati itu. Ya, sesuai dengan zaman mereka gitu kan. Dan di zaman kita pun ada kaum solihin juga seperti itu. Ya, menikmati yang kita sebutkan tadi, rumahnya besar, mobilnya mewah, ya. Apakah itu yang dimaksud dengan dunia yang tercela? Tentunya bukan. Andaikan itu yang dimaksud dengan dunia yang tercela, tentunya para salaf kaum solihin terdahulu meninggalkan itu semua. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Banyak di antara sahabat-sahabat yang kaya, kelihatan ya, kekayaannya. Dari mana? Dari pakaian kadang, dari tunggangan, kendaraan yang mereka tunggangi, kelihatan bahwa di mereka itu kaya. Ya. Berarti dunia yang tercela yang dimaksud di ayat ini adalah minimal ada dua makna di sini yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa yang pertama, dunia yang tercela itu adalah ketika hati kita sudah terpaut dengan dunia itu. Hati kita sudah terpaut dengan dunia. Yang kedua, bahwa kita mengerahkan seluruh potensi kita ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Berarti kalau yang pertama, keterpautan hati dengan dunia, di mana dia tidak ada tujuan lain, nggak ada tujuan lain dia hidup di dunia ini kecuali hanya untuk bersenang-senang dengan dunia. Ya, nggak ada tujuan lain. Pokoknya semua yang bisa dilakukan bersenang-senang ya dengan dunia dia akan lakukan. Tujuannya itu, nggak ada yang lain.
Ini ketika hati terpaut dengan dunia. Yang kedua, ya, mengerahkan seluruh potensi diri, ya, harta, pikiran, ya, segala yang dimiliki ini potensi diri dikerahkan semua hanya untuk bagaimana bisa memuaskan keinginannya itu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tidak peduli persoalan halal haram lagi. Yang penting intinya dia, ya, mau menikmati dunia ini. Nggak ada tujuan lain. Jadi yang dimaksud dengan dunia yang tercela itu di mana hatinya sudah terpaut dengan dunia, tidak peduli lagi dengan halal haram, hak orang lain, aturan yang berlaku, dia nggak peduli itu. Dan mengerahkan seluruh potensinya, hartanya, pikirannya, dan semua yang ada pada dia untuk mendapatkan, untuk meraih kenikmatan dunia itu. Nah, inilah 2 poin yang menjadikan ketika seseorang menginginkan dunia, sekedar menginginkan seperti itu modelnya, maka dia sudah terancam dengan neraka. Ya, sudah terancam dengan neraka dan dalam keadaan masuk dalam neraka, terusir dan terhina. Di sini kalau kita mau perhatikan, ya, ketika sudah sibuk dengan itu, apa sih yang membuat pikiran manusia ini sibuk, ya, memikirkan, ya, dengan dunia ini? Ya, kalau kita lihat tentunya kebutuhan kita adalah makanan dan minuman, ya, makanan dan minuman yang bisa menguatkan tubuh kita. Ya. Yang kedua adalah pakaian. Pakaian yang bisa menutup aurat kita, melindungi badan kita dari panas dan dingin. Kemudian yang ketiga adalah rumah. Ya, rumah untuk kita bisa berteduh dan melindungi keluarga kita. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Ya. Mau dia muslim, non-muslim, dewasa, anak-anak, ya, orang waras, wanita dan laki-laki, dan bahkan mohon maaf orang gila pun butuh, ya, 3 ini. Ini kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia ini berpikir bagaimana bisa mendapatkan kebutuhan dasar ini. Ya. Makan dan minum, kalau dia bisa nanam padi, dia bisa menanam sendiri, dia makan, kemudian dibikin minumannya sendiri. Kalau nggak bisa berarti butuh orang lain, ya, petani. Ya. Kemudian pakaian, ya, dia bisa jahit sendiri. Kalau nggak bisa jahit sendiri berarti butuh tukang jahit. Ya. Rumah, ketika dia nggak bisa bikin rumah sendiri, dia butuh orang lain, kontraktor dan yang lainnya untuk membangun rumahnya. Nah, kebutuhan dasar ini jika dia tidak mampu membuatnya, berarti dia butuh dengan orang lain, yang dimana ketika dia butuh dengan orang lain berarti ada interaksi nih, ada interaksi dengan orang lain. Ketika sudah ada interaksi dengan orang lain, ini biasanya muncul, ya, kesepakatan, muncul perbedaan pandangan. Ya. Ketika sudah, misalnya kalau berbeda pandangan kadang marah-marahan, ya, marah-marahan, bahkan sampai, ya, sebagaimana yang kita lihat, sampai membunuh jiwa. Hanya karena apa? Ya, hanya karena interaksi tadi itu. Kemudian kita lihat apa yang terjadi, peperangan antar bangsa, antar negara, ya. Kemudian satu negara sendiri ribut terus, ya. Kemudian jangankan itu, satu kecamatan kadang rakyat sendiri, bahkan dalam rumah tangga, ya, suami istri, di kerabat, ya. Kemudian yang perceraian, ya, angka perceraian tinggi, anak yang terlantarkan. Ya. Kalau kita mau melihat itu semuanya,
yang tadinya asalnya sebenarnya kebutuhan dasar, asalnya kebutuhan dasar, dikarenakan menjadi berkembang kebutuhan manusia ini bukan hanya sekedar makan, tapi bagaimana ada berbagai macam jenis makanan itu. Bagaimana pakaian ini dengan segala modelnya, bahannya, segala macam, ya, ada yang mahal, ada yang biasa-biasa saja. Kemudian rumah, yang rumah kecil, rumah besar, ada kolam renangnya, bahkan ada kebun di dalam rumahnya. Ini kan yang terjadi adalah ketika sudah bersinggungan dengan orang lain, muncul disinilah akan muncul kesombongan. Ya, muncul kesombongan. Dengan kesombongan ini, ya, kalau ada kesombongan, itu pasti ada dua penyakit lain yang muncul bersamanya. Ya. Ketika dia muncul kesombongan ini, muncul juga kedengkian. Ya, karena biasanya orang sombong itu nggak mau disaingi. Kalau ada yang muncul, ini akan terjadi apa? Kedengkian. Dan juga pamer. Nah, orang sombong nggak bisa menyombongkan diri kalau dia nggak pamer. Jadi 3 penyakit ini, ya, asalnya dari mana? Asalnya sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia kemudian berkembang seakan-akan itu menjadi tolak ukur, ya, kedudukan seseorang. Tolak ukur kedudukan seseorang yang mungkin punya makanan yang bermacam-macam, mewah. Orang lain yang mungkin nggak punya pengen seperti itu. Ya. Kemudian punya pakaian, Masya Allah fulan, setiap kali ada acara, bajunya ganti-ganti terus ya. Beda, seakan-akan ini bajunya nggak pernah kelihatan sebelumnya nih, ini baru nih. Ya. Kemudian kadang ya mobil segala macam. Nggak ada masalah sebenarnya dengan ini. Ya. Nggak ada masalah dengan makanannya, nggak ada masalah dengan pakaiannya, nggak ada masalah dengan rumahnya, kendaraan semewah apapun itu. Yang menjadi masalah adalah hati kita. Ya. Yang menjadi masalah adalah hati kita. Karena kita menginginkan dunia yang seperti itu. Ya. Sehingga kita tidak peduli. Ya, tidak peduli lagi bagaimana cara mendapatkannya. Sehingga orang-orang yang melihat dunia yang seperti itu ingin menikmatinya dengan cara ya apapun, yang penting dia bisa menikmatinya. Dia tidak peduli lagi dengan halal haramnya, tidak peduli dengan hak orang lain, tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Nah, inilah yang terjadi. Bahayanya apa? Bahayanya adalah kalau kita lihat tadi bahwa adanya ya peperangan antar negara, ya, di dalam negeri sendiri hancur gitu kan, kemudian bahkan dalam rumah tangga anak terlantar, perceraian, itu kembalinya adalah ke diri sendiri, ke diri kita, ya, ke diri kita. Sehingga pada pertemuan perdana ini fokusnya adalah bagaimana kita kembali melihat diri kita, ya, kembali melihat kepada diri kita, bukan melihat orang lain. Ya. Karena kalau kita mau setiap orang melihat dirinya, otomatis dia akan berusaha untuk memperbaiki. Ya. Yang masalah adalah kalau kita melihat orang lain tanpa melihat diri kita. Itu yang banyak kerusakan terjadi. Yang harusnya adalah kita melihat diri kita ini apa yang salah sebenarnya. Nah, bahayanya adalah ketika nafsu kita, diri kita ini sudah tidak lagi mau peduli, ya, dengan yang lain. Yang penting bisa menikmati mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu adalah yang pertama, dia akan menjadi bahwa hawa nafsu ini tidak pernah puas. Hawa nafsu ini tidak pernah puas. Sehingga dia akan minta dan minta. Ya, orang yang sudah menuruti keinginan hawa nafsunya itu
hanya untuk bersenang-senang itu, dia akan menuruti hawa nafsunya itu. Yang terjadi, ya kalau yang misalnya terjadi korupsi, terjadi penipuan, ya, penipuan, riba dan segala macam yang haram-haram ini hanya untuk memuaskan. Karena mungkin di awal-awal dia minta sedikit, nafsu ini minta sedikit, tapi karena nggak bisa nolak, ya, dia ngikut terus dengan nafsunya, hawa nafsunya terus kasih, dia kasih apa yang diinginkan oleh nafsunya, dikasih dan dikasih tiap kali minta nafsunya, dia kasih terus sehingga dia tidak lagi bisa menolak hawa nafsunya ini, sehingga menjadi apa? Budak nafsunya, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah? Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Ya. Mengekor hawa nafsu, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kesenangan, kebahagiaan yang didapatkan dari menuruti hawa nafsu ini itu sementara dan akan hilang, ya, dan akan hilang. Dia mungkin senang sesaat, tapi kebahagiaan yang dia dapatkan adalah kebahagiaan semu. Makanya orang-orang yang kita dapatin yang mungkin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu, ya, ujung-ujungnya kadang kita dapati kok mereka kelihatannya paling bahagia kok mati bunuh diri. Kelihatannya paling bahagia kok berantakan. Ya. Yang terjadi seperti itu, bahwa orang ketika sudah tidak mampu lagi, ya, untuk melawan hawa nafsunya, dia menjadi budak nafsu, dan kalaupun dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dari pelampiasan dan hawa nafsunya itu adalah sesuatu yang semu dan sementara. Ya. Kebahagiaannya hilang, tapi setelah itu sedih lagi kalau dia tidak mendapatkan yang lain untuk menikmati dunianya itu, dan yang tersisa juga dosa. Nah, berbeda dengan orang-orang yang menginginkan akhirat. Orang-orang yang menginginkan akhirat bukan orang-orang yang sekedar, oh saya ingin akhirat berarti saya di dunia nggak butuh, nggak. Orang-orang yang menginginkan akhirat mungkin kelihatannya mereka orang-orang yang kelihatannya juga menikmati itu. Terus apa bedanya? Ya, apa bedanya dengan orang-orang ahli dunia yang sekedar menikmati dunia dengan yang juga orang ahli akhirat juga menikmati dunia ini? Tentunya ini sangat berbeda, karena tujuannya apa? Tujuan ahli akhirat menikmati dunia itu, tadi makan makanan dan minuman ini, ya adalah tujuannya adalah bagaimana dia bisa menjaga amanah tubuh ini. Amanah tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia tubuh ini bisa sehat. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua adalah menikmati yang ada di dunia ini dengan tujuan mengeluarkan makna puji-pujian, ya, dari dalam hati. Mungkin kita kalau di bulan puasa, kalau kita lagi puasa ini musim panas, kira-kira kita disediain teh panas sama es teh, ya. Teh panas sama es teh. Pas buka puasa kita coba rasakan bedanya, coba hirup diminum tuh yang teh panas dan bandingkan dengan ketika kita minum es teh. Panas gitu kan. Tapi kalau yang dingin kayak ada keluar. Ini suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikisahkan seperti itu. Beliau ditanya, "Wahai Imam, Anda minum air dingin atau air hangat?" Ya, kalau dulu kan nggak ada kulkas ya. Jadi sementara di situ kan musim panas, di gurun pasir, ya air kan panas, hangat gitu kan. Yang ada begitu. Dan orang-orang zuhud di zaman itu memilih untuk minum air hangat, tapi yang panas itu. Ya. Sementara air dingin itu didapatkan dengan cara dimasukkan dalam kendi mereka, itu biasanya ditanam di air, di dalam tanah.
Tunggu sampai dia dingin. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, minum air dingin. Untuk apa? Katanya. Untuk ikhraj ma'anil hamdi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya kita tahu, kita bisa rasakan sendiri ya ketika kita makan tuh, ketika kita minum, bagaimana ketika kita masih kenyang dan makan, dan ketika orang yang lapar makan. Ya. Itu akan muncul. Ya, makanya biasanya setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi hawlin minni. Pakaian yang kita pakai, ya, kita menikmati. Orang-orang ahli akhirat itu menikmati pakaian-pakaian bagus itu. Makanya, tapi kebahagiaan mereka nggak berhenti di situ. Ya. Mereka ketika memakai pakaian, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb min ghairi hawlin minni. Ya. Jadi yang dirasakan, dia menikmati dunia ini, ahlul akhirat menikmati dunia ini berlangsung, ya, menikmati dengan kenikmatan yang hakiki dan berlangsung sampai akhirat. Ya. Karena selalu mengingat ini, alhamdulillahilladzi razaqani atau at'amani hadzal ta'am, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb. Kemudian bikin rumah ditulis alhamdulillah hada min fadli rabbi, di mobil juga ditulis hada min fadli rabbi. Itu mengingat semua bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus saya syukuri. Dia nikmati itu. Tapi kenikmatan yang didapatkan kenikmatan yang hakiki dan berlangsung sampai akhirat. Berbeda dengan ahlu dunia tadi. Kebahagiaan kenikmatan yang mereka dapati semu. Dan berhenti di situ, justru di akhirat dapat dosanya, dapat siksanya. Nah, sehingga ahlu dunia dengan ahlu akhirat ini, ketika mereka menikmati dunia, ya, ketika mereka menikmati dunia, ahlul akhirat bahwa kenikmatan yang mereka nikmati hakiki dan berlangsung sampai sampai di akhirat. Dan yang kedua, bahwa ahlul akhirat mereka menjadi pengontrol dari jiwa nafsu mereka. Bukan mereka yang dikontrol oleh hawa nafsunya. Jadi perbedaan besar. Ahlu dunia, mereka dikontrol oleh hawa nafsunya. Sementara ahli akhirat ini, ya, dikontrol dengan dia yang mengontrol hawa nafsunya. Makanya ketika seseorang ahli dunia, ya, yang kita sebutkan tadi, ahlu dunia ini yang tidak mau peduli lagi, ya, tidak mau melihat bagaimana aturan dalam mendapatkan, ya, kenikmatan ini, sehingga menjadi pengikut hawa nafsunya dan dia buta sudah, ya. Yang terjadi, dia tidak ingin lagi mendengar ajakan-ajakan itu, ya. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala nggak mau lagi. Sehingga yang kita sebutkan tadi, ya, kadang ada kita melihat orang, ya, bahagia di dunia ini, tapi kok mati malah bunuh diri gitu kan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyetir kondisi mereka ini ketika tidak mau lagi mendengarkan peringatan-peringatan, ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, nggak mau dengar nasihat lagi, pokoknya semau dia, yang penting dia menikmati dunianya, ya, nggak mau mendengarkan petua-petua, nasihat-nasihat, ya, ayat-ayat yang dibacakan, hadis-hadis yang disampaikan, nggak mau peduli lagi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Ya, meskipun kita mungkin lihat, Masya Allah itu, ya, hartanya, segala rumahnya, segala macam mewah semua. Tapi bagi mereka, ya, Allah berikan kehidupan yang sempit hatinya, ya, sempit hatinya, ya, seakan-akan jatuh dari atas, ya, melalui yang di langit ini. Ketika kita makin naik ke atas, sesak dada ini, ya. Kemudian di akhirat, ya, wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan dia di akhirat nanti dalam kondisi buta. Dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ini orang ini, ahlud dunia ini protes. Nggak mau dengar peringatan lagi. Protes. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dulu di dunia saya ini orang melihat. Kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Allah Subhanahu wa taala menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang peringatan-peringatan kami kepadamu dan engkau melupakan dan meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan hari ini balasannya kamu juga dilupakan dan ditinggalkan. Ini di akhirat. Jadi di dunia mendapatkan kehidupan yang sempit meskipun kekayaannya sangat banyak, tapi kehidupan yang dia rasakan ya di dalam hatinya itu adalah sesuatu kehidupan yang sempit, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta dan ya seperti yang tadi ya, ja'alna lahu jahannam, masuk neraka dalam keadaan terusir dan tercela. Rugi, sungguh rugi, ya benar-benar rugi. Kenapa? Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, bagi orang-orang yang melihat dunia ini yang tadi, apakah setiap kali dia menginginkan dia pasti dapat? Dan ataupun kalau dia dapatkan dari dunia ini sesuai dengan ekspektasinya? Ini Allah sudah nyebutin duluan. Ya. Man kana yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya. Ma nasya. Takarannya adalah yang kami berikan bukan seperti apa yang kamu inginkan, tapi sesuai dengan yang kami kehendaki, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan liman nurid, dan kepada siapa yang kami kehendaki, bukan kepada setiap orang. Ketika dia menginginkan dunia pasti dapat, enggak. Jadi rugi. Dia menginginkan dunia yang seperti itu, sudah sekedar menginginkan, sudah diancam dengan neraka. Kalaupun ya didapatkan tidak seperti yang diinginkan, dan kalaupun dicari-cari belum tentu semua dapat. Jadi ini yang menjadikan bagaimana kita kembali kepada diri kita. Ya, semua ini yang tadi menginginkan dunia, menginginkan akhirat, berarti ini kembali kepada keinginan kita nih. Ya, keinginan kita mau bahagia, kita mau sengsara, kita mau senang, kita mau sedih, kita mau tenang, ataukah kita mau, ini tergantung dari apa? Dari keinginan kita. Bahkan ketika kita menginginkan surga ya dan neraka, itu tergantung dari keinginan kita ya. Kemudian dari keinginan ini ya, bahwa ahlud dunia sekedar menginginkan itu belum tentu dia dapat. Kalaupun dapat belum tentu sesuai dengan keinginannya, pun sudah terancam dengan neraka. Sekedar menginginkan. Ahlul akhirat sekedar menginginkan akhirat dapat enggak? Allah mengatakan, "Waman aradal akhirah." Barang siapa yang menghendaki, menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat itu, berarti ada usaha. Ya. Kalau ahlul dunia tadi sekedar menginginkan, kena dia. Tapi ahlul akhirat sekedar menginginkan,
Belum tentu. Dia harus berusaha untuk mendapatkan akhirat itu. Kadang orang diajak, ya, kita mendapati orang-orang yang diajak, misalnya diajak ke masjid, diajak sholat, nggak mau, ya, nanti aja kalau saya sudah dapat hidayah. Ya, ada kadang ya orang-orang kita ajak seperti itu, ya, nanti aja. Suruh menutup aurat, nanti aja kalau nanti dapat hidayah. Ya. Ketika kita mengatakan, ya, kalau begitu, kenapa Anda keluar rumah? Misalnya dia kerja atau dagang, ya mau cari rezeki lah, ya kan? Bukannya tinggal aja di rumah. Kan Allah bisa kasih rezeki kita dengan gak ngapa-ngapain. Ya, di dalam rumah kita bisa dapat itu. Oh, enggak, kita harus usaha. Ya kan? Biasanya kan dijawab seperti itu. Kita harus usaha nih. Berarti, bukankah Tuhan yang memberikan kita rezeki adalah Tuhan yang sama memberikan kita hidayah? Kalau rezeki kita keluar nyari, kenapa hidayah kita malas nyari? Ya. Kita nunggu ntar kalau nanti dapat hidayah. Enggak, kita cari. Makanya untuk menginginkan akhirat ini tidak cukup hanya sekedar menginginkan. Orang itu harus usaha untuk bagaimana mendapatkan hidayah itu. Bagaimana caranya? Ya menghadiri majelis-majelis ta'lim, berteman dengan orang-orang baik, ya mendengarkan ayat-ayat Quran, baca-baca tentang kisah-kisah orang-orang soleh. Dari situ, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah. Itu usaha kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi sekedar menginginkan akhirat, ya, bahkan disebutkan bahwa menginginkan, ya, thalabul jannati, ya, menginginkan surga, mencari surga, menginginkan surga bila amalin, ya, tanpa amal itu adalah dosa. Ya. Sekedar menginginkan, tapi nggak mau ngelakuin. Ya. Wa talabus syafa'ati, intidharus syafa'ati, ya, min ghairi, tanpa ada usaha, itu juga kelakuan orang bodoh. Ya. Di sini sebagian ulama memandang seperti itu. Jadi kita menginginkan akhirat, ya usaha. Bagaimana kita bisa mendapatkan akhirat itu. Meskipun sebenarnya, meskipun Allah bisa memberikan hidayah, ya, kepada orang-orang yang nggak ngapa-ngapain. Tadinya sibuk dengan kefasikan, ya, maksiat, tiba-tiba berubah tuh, ya, berubah hidupnya. Ya. Tapi apakah semua orang seperti itu? Nggak semua. Yang Allah lihat di hati mereka ada kebaikan seperti Allah kasih, tapi umumnya bahwa kita cari, ya, kita mencari hidayah itu, ya. Dan perlu untuk kita perhatikan tadi bahwa Tuhan yang memberikan kita rezeki dan kita untuk mendapatkan rezeki itu usaha adalah Tuhan yang sama yang memberikan kita hidayah. Jadi ini yang kita sampaikan ini, bagaimana melihat diri kita sekarang, ya, keinginan kita saatnya apa nih? Keinginan kita dunia, ya, yang seperti itu, yang kita sebutkan tadi, terpaut hatinya dengan dunia, ya, dengan tujuan tidak ada yang lain hanya untuk bersenang-senang saja. Dengan demikian dia tidak peduli dengan lagi hal haramnya, tidak peduli lagi dengan hak orang lain, tidak peduli lagi dengan aturan yang berlaku, dan mengerahkan seluruh potensi dirinya, ya, seluruh potensi dirinya untuk mendapatkan kelezatan, kenikmatan yang semu, yang tidak akan pernah puas. Ataukah menjadi ahli akhirat yang juga menikmati dunia ini, menikmati dunia ini dengan kenikmatan yang hakiki, dan tidak berhenti kenikmatan itu di dunia, tapi berlangsung sampai akhirat dan menjadi orang yang mengontrol hawa nafsunya, bukan orang yang dikontrol oleh hawa nafsunya. Ya.
Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekilas ya, bagaimana kita bisa kembali untuk melirik kembali diri kita, melirik kembali hati kita, sebenarnya yang diinginkan apa, ya, yang diinginkan apa. Sebagian orang ya mungkin kadang tidak tahu apa yang diinginkannya sehingga tersesat dalam dirinya, ya. Dan ada juga yang mungkin tidak bisa membedakan, yang tentunya hal-hal ini banyak untuk bisa dipelajari, ya. Karena membedakan dua hal seperti itu kadang orang-orang bisa dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanan mungkin di awal-awal, dan kita lihat faktanya, realitasnya seperti itu ada di awal-awal. Masya Allah, lurus, anteng aja tuh ininya. Pas dia mendapatkan yang diinginkan itu, dibukakan pintu-pintu harta itu, berubah jalan lain, ya. Ada juga yang tadinya macam-macam modelnya, tiba-tiba Allah berikan jalan sehingga pun dia istiqomah, dan kedua-duanya ya mati dalam keadaan seperti itu, ya arahnya pun dan yang dimana keinginan itu yang menentukan dia nanti mati dalam keadaan husnul khatimah ataukah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan pada majelis perdana ini, karena ini adalah ya mungkin nanti akan dibicarakan lagi. Ini meskipun dia tematik, tapi dia materi yang akan disampaikan itu saling terkait. Ya, majelis pertama, majelis kedua dan majelis ketiga akan bersambung seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Apa ada pertanyaan dibuka di sini? Tafadhal. Anda pernah dengar cuplikan ceramah di medsos lah. Dia pendosa itu tetap harus sholat, penjudi tetap harus sholat, penzina tetap harus sholat. Yeah. Nah, kalau dia masih melakukan perbuatan bukan penzina, bukan pemabuk, bukan penjudi, dia masih melakukan sholat, itu tetap harus sholat. Apa? Yang tadi pelaku dosa ini harus tetap sholat. Iya, karena sholat nggak ada gantinya. Iya. Kemudian kalaupun bukan dia pendosa, enggak, dia masih tetap melakukan. Tetap meneruskan dosanya. Tapi dosanya nggak terlalu berat. Bahkan walaupun berat. Jadi, iya bagus, masya Allah, pertanyaan yang bagus. Apakah? Enggak, karena sholat karena kan nggak ada gantinya. Iya. Jadi Anda dengan selama ini lo apapun dia tetap harus sholat. Iya betul. Nah, kalau dia melakukan itu katanya ada yang salah sholatnya. Iya. Sholat benar ya. Benar. Ya, alhamdulillah ya, pertanyaan yang bagus bahwa ini ada saya yang minta tadi pas ada mau Iya, ya bagus ya, bahwa pelaku ya, orang yang meninggalkan sholat, pelaku dosalah, dia mau itu zina, khamar, ya, apakah tetap harus melaksanakan sholat, ya. Bahkan yang pertama dulu disebutkan bahwa Imam Malik mengatakan orang yang lagi minum khamar, lagi duduk-duduk nih berdua lagi minum khamar, itu wajib ya dia sesama mereka mengingatkan jangan minum. Ya dulu. Nah, wajib untuk mereka mengingatkan jangan minum. Kenapa? Meskipun mereka melakukan dosa, punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa pelaku dosa ini ya, dia tetap wajib untuk melakukan sholat. Tapi banyak yang kita lihat dia sholat, tapi kok dia minum-minum khamar, yang kita dapatin masih datang ke diskotik gitu kan. Enggak, bukan sahib antum, ini secara umum. Ini secara umum ya, karena kita lihat seperti itu ya, ada yang sholat maka mungkin
Kok sholat tapi korupsi? Kok sholat tapi maksiat jalan? Ini masalahnya di mana? Bukankah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Ya. Di ayat itu kalau kita membaca tentang perintah sholat bilangnya apa? Di ayat, kalau ada ayat perintah sholat bilangnya apa? Ya ala sholat itu azan ya. Ya. Aqimus sholah. Ya, aqimus sholah. Itu berasal dari kata qiyam. Qiyam itu berbeda dengan fi'il, melakukan sholat. Ya. Melakukan sholat itu sekedar melakukan. Ya. Mungkin sempurna rukunnya, syarat-syaratnya, ya. Ataukah tapi yang hilang adalah kekhusyuan. Yang hilang adalah kekhusyuan. Makanya iqamatus shalah itu bukan sekedar melakukan ya berdiri kemudian ruku, ya tidak sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, wah udah selesai. Ya. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana salat ini ya? Yang pertama bahwa terpenuhi rukun-rukunnya, sebelumnya syarat-syaratnya, melakukan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, dan disertai dengan khusyuk. Itulah yang diminta dengan iqamatus shalah. Bukan fi'lus shalah. Ya. Kalau diminta melakukan salat, yang tadi sudah gugur kewajiban. Ya. Tapi yang diminta adalah iqamatus shalah, bagaimana rukun dan syarat-syarat salat terpenuhi, sunnah-sunnah dan adab-adabnya terpenuhi, dan khusyuk. Khusyuknya di situ. Ketika dia sudah iqamatus shalah, dia melihat ya bagaimana bacaan-bacaan dia di dalam salat itu. Apa yang dia lakukan di dalam salat itu. Jadi makna-makna salat ini bukan hanya terbatas dengan bangunan masjid, tapi dia bawa makna-makna salat itu keluar dari masjid. Keluar dari masjid. Artinya itulah yang menjadikan salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi bisa nggak seseorang itu yang terjerumus dalam dosa? Bisa saja. Ya, bisa. Dan nggak ada yang bisa menjamin kalau orang yang sudah seperti itu sudah terbebas dari dosa, karena yang maksum cuma Nabi Muhammad SAW. Ya, kita apalagi sekarang di zaman ini, mau nggak mau kita dosa, mau nggak mau kita tetap dosa. Apa yang kita lihat ya kadang lirikan mata kita, ya ucapan-ucapan kita mungkin ya yang nggak sepantasnya dari situ, ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang untuk bagaimana menghapus dosa-dosa itu. Jadi seseorang ketika dia sudah melakukan sholat, dia tetap wajib untuk melakukan sholat dan tidak bisa gugur sholat itu. Semua mungkin ya rukun Islam ini itu bisa gugur. Rukun Islam ini bisa gugur kecuali sholat. Syahadat bisa gugur gak dengan mengucapkan kalimat syahadat? Bisa gugur bagi orang yang nggak bisa ngucapin. Ya, berarti mengucapkan kalimat syahadat buat dia gugur pakai bahasa isyarat. Ya. Zakat, orang yang nggak punya duit gugur kewajiban zakat buat dia. Bahkan zakat fitrah pun ya yang wajib bagi setiap orang, muslim muslimah, laki-laki dan perempuan, ketika dia nggak punya makanan untuk hari itu, gugur kewajiban zakat itu pada dia. Puasa, orang yang sudah nggak sanggup puasa, ya orang nggak sanggup puasa lagi itu orang tua manula nggak sanggup puasa, gugur kewajiban puasa pada dia, diganti dengan fidyah, tapi puasanya sendiri gugur. Nah, orang yang haji, orang nggak punya
duit misalnya, atau dia punya duit tapi nggak punya kemampuan untuk ke sana, gugur kewajiban haji buat dia. Tapi sholat nggak ada. Dia sehat harus sholat, dia maksiat pun tetap harus sholat, dia sakit tetap harus sholat, ya. Nggak bisa berdiri dia duduk, nggak bisa duduk dia baring, nggak bisa baring dia miring, nggak bisa miring lagi dia tuh pakai matanya, ya. Nggak bisa buka mata pakai bayangin dalam pikiran kalau dia sholat, sampai dia dicabut nyawanya, baru kewajiban sholat itu gugur. Jadi sholat ini justru di sini kita perlu melihat bahwa sholat ini, dengan kita sholat, insya Allah kita akan pelan-pelan meninggalkan kemaksiatan itu. Kalau kita jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sholat itu kita bisa, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk meninggalkan kemaksiatan yang lain. Kenapa? Ya waktunya mepet begitu 5 kali, ya. Untuk mau kesempatan mau melakukan, ini mepet nih. Jadi dengan memperhatikan jarak-jarak sholat itu, dengan demikian insya Allah Allah berikan hidayah, kemampuan untuk menghindari kemaksiatan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa saya masih maksiat, jadi nanti sholatnya ngapain sholat kalau kita masih tetap maksiat. Nggak apa-apa, sholat, ya. Kata Imam Syafi'i, siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam kondisi pincang, terpincang-pincang dan gak sanggup untuk berjalan. Jalan aja terus, ya. Fa in intizar as-sihhati batalah. Karena nunggu sehat itu, ya, itu bentuk menyia-nyiakan. Jadi jangan tunggu, saya baru sholat nanti kalau sudah khusyuk. Saya masih maksiat, saya belum bisa sholat. Dalam kondisi apapun kita, kalau kita memang jujur itu, ya tadi, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yah. Ya, saya masih bermaksiat, ya udah, mudah-mudahan dengan sholat yang saya lakukan ini, Allah meluruskan kehidupan saya. Jadi jangan pernah berhenti, ya, jangan pernah berhenti untuk melakukan sholat itu, dan juga berjanji kepada diri sendiri. Nah ini insya Allah mungkin kalau pertemuan berikutnya, ya, kita sudah punya keinginan nih. Kita punya keinginan apa? Ahli akhirat nih kita punya. Nah, bagaimana cara memotivasi diri kita? Nah ini insya Allah pembahasan berikutnya. Memotivasi diri kita tetap dalam koridor ketaatan ini insya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ada apa yang lain? Tidak ada, kita tutup ya. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.